Ayah Bunda, jumpa lagi dalam acara Mini Parenting. Dalam acara ini kami akan menyampaikan tips pendek bagaimana mendampingi anak-anak yang telah Tuhan anugerahkan di dalam keluarga kita. Saya, Sri Ariyanti Kristianingsih dari Fakultas Psikologi Universitas Kristen Satya Wacana. Ayah Bunda, banyak permasalahan di dalam kehidupan anak kita yang berhubungan dengan kecerdasan emosional anak. Apa itu kecerdasan emosional? Kecerdasan emosi adalah bagian dari kecerdasan sosial yang melibatkan kemampuan memantau perasaan dan emosi kepada diri sendiri maupun kepada orang lain, memilah-milahnya dan menggunakannya untuk membimbing pikiran dan tindakan kita. Ciri-ciri seseorang yang memiliki kecerdasan emosional yang baik menurut Howard Gardner adalah: yang pertama, mampu menyadari emosi diri sendiri. Yang kedua, mampu mengelola emosi diri sendiri. Dan ketiga, memiliki kepekaan terhadap emosi orang lain. Keempat, mampu merespons dan bernegosiasi dengan orang lain secara emosional. Dan kelima, dapat menggunakan emosi sebagai alat untuk memotivasi diri. Ayah Bunda, ada beberapa tips cara mengembangkan kecerdasan emosional anak, yaitu yang pertama, mengajarkan anak untuk menyadari emosinya. Hal ini akan membantu anak untuk mengenali, mengidentifikasi perasaan atau emosinya dan peka terhadap emosinya kepada orang lain. Bermain, mendongeng, meminta anak untuk bercerita dapat dilakukan supaya anak bisa mengekspresikan emosinya. Dengan mengekspresikan emosi akan membantu anak untuk dapat menyadari emosinya. Yang kedua, membantu anak untuk memberi nama emosi dengan kata-kata. Dengan memberi nama pada emosi akan berdampak menenteramkan perasaan anak dan anak dapat lebih memahami apa yang terjadi di dalam dirinya. Yang ketiga, mengajarkan anak bahwa mengakui emosi dapat menjadi sarana untuk kedekatan dan belajar. Perhatian dan pengakuan terhadap emosi anak dapat membuat anak belajar untuk berempati atau mampu memahami pikiran dan perasaan orang lain. Yang keempat, mendengarkan secara empatik dan meneguhkan perasaan anak. Orang tua yang mampu menjadi pendengar yang baik akan membuat anak percaya kepada orang tua. Anak juga dapat memahami makna perhatian dan empati kepada orang lain. Yang kelima, memahami sudut pandang anak. Anak bukanlah orang dewasa. Orang tua perlu memahami bahwa pola pikir dan sudut pandang seorang anak berbeda dengan orang tua. Dengan memahami sudut pandang anak, orang tua akan lebih mudah untuk memberikan pengertian kepada anak mengapa dia perlu atau tidak boleh melakukan sesuatu hal. Dan yang keenam, menentukan batasan perilaku dan membantu anak memecahkan masalah. Orang tua perlu menentukan batasan perilaku anak yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan, supaya dapat membangun hubungan yang lebih sehat. Orang tua juga perlu membantu anak dalam memecahkan masalah melalui kerjasama, maupun membantu memikirkan alternatif cara pemecahan masalah, supaya anak dapat memecahkan masalah secara lebih matang dan mandiri. Dan yang ketujuh, menjadi role model bagi anak. Orang tua perlu menjadi teladan dengan memberi contoh yang baik, sehingga anak dapat meniru hal yang baik juga. Kalau ayah bunda punya pengalaman bagaimana mendampingi maupun mengasuh anak, silahkan cerita di kolom komentar yang sudah tersedia. Atau jika punya permintaan tentang tips parenting yang lain,
Silakan juga tulis di kolom komentar. Dan sebagai penutup, ingatlah, bila ingin berhasil menjadi orang tua yang bijaksana bagi anak-anak yang telah Tuhan anugerahkan di dalam keluarga kita, berilah waktu yang memadai untuk beraktivitas bersama anak-anak. Dan bila ayah bunda membutuhkan ide ataupun gagasan, inspirasi tentang aktivitas bersama dengan anak, silahkan lihat acara Giku di kanal YouTube YKB GKI TV. Tuhan memberkati. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.